Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jurnal umum dari perusahaan jasa yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Kita lihat dari pengertian jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal atau journalizing. Sedangkan kegunaan jurnal adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Berikutnya fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi mencatat. Jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Tiga, fungsi informasi. Jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. 4. Fungsi analisis. Jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. 5. Fungsi instruksi. Jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Sebelum menjurnal, maka dilakukan analisis transaksi. Tujuan analisis transaksi adalah 1. Mengetahui akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi, dan yang nomor 2, mengetahui pengaruh transaksi apakah menyebabkan penambahan atau pengurangan. Jadi analisis transaksi adalah mengetahui akun yang berpengaruh dan juga posisinya nambah atau berkurang. Aturannya seperti dalam mekanisme debit kredit. Ketika kelompok harta bertambah akan dicatat dimasuk dalam debit. Ketika harta berkurang akan masuk ke sebelah kredit. Ketika hutang berkurang masuk debit, hutang bertambah masuk kredit. Kelompok modal bertambah masuk debit, kelompok modal bertambah masuk kredit. Kelompok pendapatan berkurang masuk debit, kelompok pendapatan bertambah masuk kredit. Kelompok beban bertambah masuk debit, kelompok beban berkurang masuk sebelah kredit. Bentuk jurnal adalah sebagai berikut. Ada kolom tanggal, nomor 1 diisi tahun dan bulan transaksi, nomor 2 diisi tanggal transaksi. Ada kolom nomor bukti, nomor 3 diisi nomor bukti transaksi. Ada kalanya kolom ini ditiadakan. Ada kolom nama akun dan keterangan. Nomor 4 diisi akun di debit merapat ke sebelah kiri, akun di kredit menjorok ke kanan. Berikutnya kolom ref yang nomor 5. Nomor akun diisi pemindah bukan untuk posting ke buku besar. Kolom berikutnya debit yang nomor 6 adalah jumlah yang didebit. Kolom berikutnya kolom kredit adalah jumlah yang dikredit. Di dalam menjurnal suatu akun, penambahan atau pengurangan akan diletakkan di debit atau di kredit tergantung dari jenis akunnya. Konsep mendebit atau mengkredit sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan dalam materi mekanisme debit dan kredit. Jadi kalian harus hafal mekanisme debit dan kredit. Baik, kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Pada bulan Juli 2020, Tuan Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor nama Samara Motor. Transaksi keuangan terjadi selama bulan Juli 2020 sebagai berikut. Tanggal 1, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 8.500.000, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor 20.750.000 sebagai modal usaha. Bagaimana cara menjurnal sebuah transaksi ini? Yang pertama, kita masukkan tanggal dulu, tahun, bulan, terus tanggal kita masukkan. Selanjutnya kita membuat analisis transaksi.
karena kita sebagai angkutan posisinya adalah dari sisi perusahaan, pada transaksi ini Tuan Hadi sebagai pemilik menyetorkan uang tunai lebih dari 500 perlengkapan peralatan dan sepeda motor, maka perusahaan menerima uang tunai. Ketika perusahaan menerima uang tunai berarti ada kas yang bertambah, ada perlengkapan bertambah, ada peralatan bertambah, ada sepeda motor bertambah. Apa akun yang terpengaruh dari transaksi ini? Yang pertama adalah kas, karena Tuan Hadi menyetorkan uang tunai. Ada kas yang bertambah pada perusahaan. Ketika kas bertambah pada perusahaan, kas termasuk kelompok harta, maka dicatat di sebelah debit sebesar 8.500.000. Penulisannya nama akun kasnya ini merapat sebelah kiri karena debit. Selanjutnya Tuan Hadi menyetorkan perlengkapan bertambah. Perlengkapan termasuk kelompok harta, maka ketika bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 3.250.000. Perlengkapan ditulis merapat sebelah kiri. Selanjutnya Tuan Hadi juga menyetorkan peralatan 6.250.000, maka peralatan bertambah karena peralatan termasuk kelompok harta. Peralatan bertambah dimasukkan di sebelah debit. Penulisannya peralatan merapat ke kiri. Selanjutnya Tuan Hadi juga menyetorkan sepeda motor 20.750.000. Berarti ada kendaraan yang bertambah. Kendaraan termasuk kelompok harta. Harta ketika bertambah sebelah debit, maka ditulis di sebelah debit. Penulisannya kendaraan dalam kolom nama akun merapat sebelah kiri. Selanjutnya bahwa dalam web jurnal antara debit dan kredit jumlahnya harus sama. Tuan Hadi menyetorkan kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan, semuanya sudah ditulis. Keempat ini merupakan modal usaha. Maka akun yang berpengaruh yang berikutnya adalah modal Tuan Hadi atau modal Hadi. Kelompok modal ketika bertambah akan dicatat di sebelah kredit. Maka penulisannya karena kredit harus menjorok ke sebelah kanan. Contoh yang berikutnya, tanggal 2 menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan 1.500.000. Tanggalnya ditulis karena perusahaan menerima pendapatan jasa, berarti ada uang yang bertambah atau kas yang bertambah. Kas bertambah masuk ke sebelah debit, betul, 1.500.000 ditulis kas. Kasnya bertambah karena apa? Oh, karena menerima pendapatan jasa. Maka akun berikutnya yang terpengaruh adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Maka menulisnya harus menjorok sebelah kanan. Jumlah debit dan kredit harus sama. Transaksi tanggal 4, membeli perlengkapan secara tunai 400.000. Tanggal 4 ditulis dulu di kolom tanggal 4. Membeli perlengkapan secara tunai, membeli berarti ada kas yang berkurang. Maka kasnya ditulis kas berkurang. Kas termasuk kelompok harta ketika berkurang sebelah kredit. Maka kas ditulis kredit menjorok ke kanan. Kas berkurang karena apa? Oh, karena membeli perlengkapan. Berarti ada perlengkapan. Perlengkapannya bertambah atau berkurang? Ya, betul. Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah masuk sebelah debit karena perlengkapan termasuk kelompok harta. Maka ditulis merapat sebelah kiri perlengkapannya. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 6, membeli peralatan 1.400.000 baru dibayar tunai 700.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Tanggalnya tanggal 6 masukkan dulu. Terus kita lihat analisis transaksinya, membeli peralatan 1.400.000 berarti peralatannya bertambah. Peralatan termasuk kelompok harta, maka ketika peralatan bertambah akan dimasukkan sebelah debit. 1.400.000 dimasukkan angkanya. Membeli peralatan berarti ada uang yang keluar, ada kas yang berkurang. Kas berkurang
akan dimasukkan sebelah kredit karena kas termasuk kelompok harta. Dimasukkan 700.000 kredit, penulisannya kas di sebelah atau menjorok ke sebelah kanan. Yang dibayar tunai ini yang kasnya 700.000. Sisanya dibayar di bulan depan, berarti masih ada yang belum dibayar. Yang belum dibayar ini disebut dengan utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Ya, utangnya bertambah. Ketika utang bertambah, termasuk kelompok utang bertambah adalah masuk sebelah kredit. Yang utangnya berapa? Berarti 1.400.000 dikurangi yang tunai 700.000, maka ditulis 700.000 sebelah kredit. Utang ditulis menjorok sebelah kanan. Berikutnya tanggal 9, Tuan Hadi memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit usaha mikro kecil dan menengah sebesar 6 juta. Memperoleh pinjaman dari bank, mendapatkan uang, ya, berarti 6 juta, berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah sebelah debit. Tanggalnya ditulis tanggal 9. Dari mana uang didapatkan? Oh, dari pinjaman. Maka menjadi akunnya adalah utang bank. Utang bertambah sebelah kredit. Ditulis kredit menjorok sebelah kanan. Baik, kita lihat tanggal 10, menerima pendapatan jasa servis motor dari pelanggan 1.925.000. Kita masukkan tanggalnya dulu. Ya, berikutnya kita analisis. Ada kas yang bertambah. Kas bertambah sebelah debit sebesar berapa? 1.925.000, ditulis sebelah debit. Kasnya bertambah karena apa? Oh, karena menerima pendapatan. Maka pendapatan ditulis pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah sebelah kredit, maka ditulis di kredit 1.925.000. Penulisannya menjorok ke sebelah kanan. Tanggal berikutnya tanggal 12, membayar sewa kios untuk masa 1 tahun 3.800.000. Ya, berarti tanggalnya kita masukkan dulu. Tanggal 12 membayar, berarti ada kas yang berkurang. Kasnya ditulis dulu, kas berkurang sebelah kredit, betul, 3.800.000. Penulisannya menjorok ke kanan. Kasnya berkurang karena apa? Karena ada sewa yang dibayar di muka. Ketika sewa dibayar di muka bertambah, dimasukkan sebelah debit 3.800.000. Tanggal 13 menerima pendapatan sewa sebesar 5.500.000. Tanggalnya kita masukkan dulu. Terus di sini kita analisis menerima pendapatan, berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah sebelah debit sebesar 5.500.000. Kasnya bertambah karena apa? Oh, karena ada pendapatan sewa. Maka pendapatan sewa kita tulis pendapatan sewa bertambah. Tulis pendapatan sewa sebelah kredit, menurutnya menjorok ke kanan. Tanggal 15 menerima pembayaran tunai 1 juta atas pekerjaan yang diselesaikan 2 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Tanggalnya 15 ditulis dulu 15. Terus dianalisis. Menerima pembayaran tunai, yang tunai dulu yang dikerjakan. Tunainya berarti menerima, berarti ada kas yang bertambah sebesar 1 juta. Kas bertambah di sebelah debit 1 juta. Pekerjaan yang diselesaikan 2 juta. Membayarnya membayar apa? Karena ada pekerjaan, berarti ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya besar berapa? 2 juta. Pendapatan bertambah masuk sebelah kredit. Sisanya dibayar di bulan depan menjadi piutang usaha sebesar 2 juta dikurangi 1 juta adalah 1 juta. Selanjutnya tanggal 16 membayar beban lain 225.000. Tanggalnya dimasukkan 16. Kita analisis membayar berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang sebelah kredit, dimasukkan angkanya 225.000. Kas berkurang karena apa? Membayar beban lain, berarti ada beban lain yang bertambah, ditulis beban bertambah sebelah debit 225. Tanggal 17 menerima pendapatan jasa dari pelanggan 3.600.000. Tanggalnya 17 ditulis dulu, masukkan. Berikutnya kita analisis menerima pendapatan jasa, berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah 3.600.000. Kas bertambah sebelah debit 3.600.000, dimasukkan.
Kasnya bertambah karena apa? Oh, karena menerima pendapatan jasa. Maka akunnya yang terpengaruh berikutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah sebelah kredit kaitan 600.000. Berikutnya tanggal 18 membayar beban listrik dan telepon 300.000. Tanggalnya dimasukkan. Berikutnya kita analisis membayar 300.000, berarti ada kas yang berkurang 300.000. Kas berkurang di sebelah kredit. Kas ditulis menjorok ke kanan 300.000 sebelah kredit. Kas berkurang karena apa? Membayar beban listrik dan telepon. Maka akun yang terpengaruh berikutnya adalah beban listrik dan telepon. Karena beban listrik dan telepon itu termasuk kelompok beban, ketika bertambah akan dimasukkan di debit. Berikutnya tanggal 19 menerima jasa servis sebesar 4 juta yang dibayar secara kredit. Kita masukkan tanggalnya 19. Menerima jasa servis berarti ada pendapatan jasa sebesar 4 juta. Pendapatan ketika bertambah akan dikredit, maka ditulis akunnya adalah pendapatan jasa kredit menjorok ke kanan. Angkanya dimasukkan ke kolom sebelah kredit. Pendapatannya ini dibayar secara kredit, maka karena dibayar secara kredit akan menjadi piutang usaha. Kenapa disebut dengan piutang? Karena kita memiliki hak untuk menerima. Piutang termasuk kelompok harta, maka ketika bertambah masuk sebelah debit 4 juta. Selanjutnya tanggal 22 membayar beban komisi sebesar 500.000 secara tunai. Tanggalnya dimasukkan. Analisisnya membayar 500.000 tunai, berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang sebelah kredit, betul 500.000. Terus kasnya berkurang kenapa? Membayar beban komisi, berarti ada akun berikutnya yang terpengaruh yaitu beban komisi. Beban bertambah sebelah debit. Tanggal 24 menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli 2020 sebesar 2.500.000. Tanggal 24 dimasukkan dulu tanggalnya. Terus kita lihat analisis transaksinya. Menerima cicilan uang berarti ada kas yang masuk. Kas masuk berarti kas bertambah sebelah debit 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000. Karena ini adalah pelunasan atau cicilan, berarti ada piutang yang sudah berkurang. Piutang usaha berkurang dimasukkan ke sebelah kredit. Terus tanggal 25 Tuan Hadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 350.000. Tanggal 25 dimasukkan. Ada pengambilan uang, berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang adalah sebelah kredit. Kasnya berkurang karena apa? Karena Tuan Hadi mengambil, berarti ada pengambilan Tuan Hadi atau priv Hadi. Priv itu pengambilan uang dari pemodal. Priv atau pengambilan dari pemilik ketika bertambah akan masuk kelompok debit. Tanggal 26 membayar beban administrasi dan umum sebesar 450.000. Tanggalnya dimasukkan. Terus kita lihat analisis transaksinya. Membayar administrasi 450.000 berarti ada kas yang keluar. Kas yang keluar berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang akan dimasukkan sebelah kredit. Kasnya berkurang karena apa? Membayar beban administrasi dan umum. Berarti akun berikutnya yang terpengaruh adalah beban administrasi dan umum. Beban ketika bertambah sebelah debit. Ditulis 450.000. Terakhir tanggal 31 membayar gaji karyawan 2.200.000. Tanggalnya dimasukkan lebih dulu. Analisisnya adalah membayar 2.200.000. Berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang sebelah kredit. Kasnya berkurang karena apa? Karena membayar gaji karyawan, maka menjadi beban gaji. Beban gaji bertambah sebelah debit. Maka ketika ditulis keseluruhan, jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Bengkel Samara Montor jurnal umum dalam rupiah, maka jumlah akhir pasti akan sama antara debit dan kredit. Selanjutnya jurnal umum ini akan jadikan acuan untuk membuat buku besar. Demikian pembelajaran pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.